Polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah masih bergulir panas. Setelah parpol ramai-ramai tak setuju, bola panas itu pun bergulir ke pemerintah. Bagaimana respons resmi pemerintah terkait hal ini? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 2 Juli 2025 mengatakan pemerintah belum menyampaikan posisi resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal karena pembahasan antar kementerian masih berlangsung. Tito juga menyebut masih mengkaji dan akan dirapatkan dengan Kementerian Setnek, Kementerian Hukum, serta Kemenko Polhukam. Ia pun menegaskan pemerintah akan menganalisis putusan MK secara menyeluruh, dampaknya dan langkah ke depan yang akan dilakukan. Setelah pembahasan internal selesai, pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Sementara itu, sikap lebih tegas disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pada Rabu 2 Juli, ia menyebut jika mau tidak mau, pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, mesti merevisi undang-undang pemilu setelah putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal itu. Pasalnya, putusan MK final dan mengikat. Sebelumnya, melalui putusan yang dibacakan pada Kamis 26 Juni 2025, MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Pemilu nasional mencakup pemilihan presiden dan anggota DPR serta DPD. Sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD, provinsi, dan kabupaten kota serta pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati. Pemilu nasional diminta digelar terlebih dahulu, sedangkan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pelantikan presiden, wakil presiden, atau pelantikan anggota DPR dan DPD. Setelah putusan MK dibacakan, hampir semua partai politik di parlemen mengkritik bahkan menolak keras putusan MK itu. Alasannya, putusan MK dianggap melampaui kewenangannya karena wewenang membentuk undang-undang ada di pemerintah dan DPR. Selain itu, implikasi dari putusan MK dinilai berpotensi melanggar pasal 22E Undang-Undang 1945 yang menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR dan DPRD secara bersamaan. Polemik putusan MK ini ternyata dibahas secara menarik oleh Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting yang juga sekaligus dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Dalam artikel opini Kompas 1 Juli 2025, ia menyebut soal keseriusan pemerintah menindaklanjuti putusan MK dan Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator. Di satu sisi, Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024-2029 memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah dengan memperbaiki kualitas demokrasi lewat reformasi Undang-Undang Pemilu. Namun, realitas politik menunjukkan tantangan berat. Mayoritas partai di DPR cenderung menghindari perubahan mendasar pada format pemilu yang selama ini mereka nikmati keuntungannya. Revisi Undang-Undang Pemilu sangat rentan dipolitisasi atau hanya dijadikan alat tawar-menawar elit. Karena itu inisiatif harus datang dari pemerintah. Presiden Prabowo dan kabinet mendatang tak cukup hanya menghormati putusan MK, tetapi juga harus berinisiatif mengajukan draft revisi Undang-Undang Pemilu mengacu rekomendasi MK. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, organisasi keagamaan, dan unsur masyarakat lain agar revisi Undang-Undang Pemilu tak hanya jadi produk kompromi elit di Senayan. Pemerintah juga tak perlu khawatir perubahan ini akan mengganggu stabilitas politik. Justru pemilu yang lebih sederhana dan terpisah akan mengurangi polarisasi berkepanjangan. Sahabat Kompas, publik pastinya menanti sikap tegas pemerintah terkait MK yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Akankah semuanya lagi-lagi berujung pada arahan Presiden Prabowo atau tunduk pada konstitusi sebab putusan MK bersifat final dan mengikat?